Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberi kesempatan kepada kita untuk dapat masih menikmati kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan kita manfaatkan dan kita isi dengan amal-amal kebaikan untuk kita memetik hasilnya nanti, bukan hanya dalam dunia ini namun juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kali ini pertemuan kita akan membincangkan sedikit masalah hidayah. Ada sebagian mengatakan hidayah ini betul-betul bukan senang, bukan mudah untuk didapati. Namun kalau Allah menghendaki sesuatu untuk dapat hidayah, maka begitu mudahnya. Tapi kalau Allah belum menghendaki seseorang mendapat hidayah, hatta Rasulullah SAW sendiri yang menginginkan bapak saudaranya, pamannya Abu Thalib, yang begitu telah berjasa, begitu telah memelihara Nabi sejak kecil, menjaga Nabi, bahkan turut sama juga untuk menjaga Rasulullah ketika Rasulullah sudah diangkat sebagai Nabi atau sebagai Rasul daripada orang-orang yang memusuhinya. Dia cukup berjasa dalam perkembangan kerasulan Nabi Muhammad, namun hidayah tidak juga turun. Sehingga dikisahkan dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha' wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai, orang yang kamu harapkan untuk dapat petunjuk. Namun Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang menerima petunjuk. Bapak dan ibu-ibu sekalian, inilah ya. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk coba berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran agama Islam, untuk menyampaikan risalah tauhidiyah. Tetap kita usahakan, tetap kita bimbing masyarakat, orang ramai, apalagi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Maka kisah ini kalau Allah menghendaki begitu mudah. Perkaranya adalah hanya sebungkus, ya, sebungkus daripada daging korban menyebabkan seseorang memeluk agama Islam. Dikisahkan satu keluarga yang bernama Razman yang hidup sebagai orang-orang asli di satu perkampungan, yang memang mereka kawan-kawan dan juga orang kampung, tidak ada yang memeluk Islam ketika itu. Dan seorang anak atau anak daripada Razman dan istrinya ini, ada seorang pemuda bernama Budiman. Pemuda ini belajar di bandar sehingga lulus. Akhirnya dia dapat kerja di sebuah perusahaan. Dan di sana dia ditempatkan bersama dengan pekerja-pekerja yang lain. Kebetulan banyak atau ramai orang Melayu yang tentu saja beragama Islam. Satu ketika orang tuanya ini, yaitu Razman dan istrinya, orang tua daripada Budiman, mendatangi rumah Budiman yang kebetulan ketika itu cuti hari raya Idul Adha, seperti masa yang baru-baru ini kita rayakan. Kemudian ketika duduk di rumah anaknya Budiman ini, adalah hari itu hari yang pertama, ada orang surau yang memberi bungkusan daging kurban kepada rumah Budiman ini. Diterimalah ya oleh Budiman dan orang tuanya. Tak lama kemudian dari tetangga atau jiran yang lain pun memberi juga satu bungkus. Maka Razman ini heran dan bertanya kepada anaknya, wahai anakku, siapakah yang memberi ini? Anaknya mengatakan, ini yang satu bungkus daripada jawatan kuasa suro di kawasan ini, yang satu daripada tetangga. Nah, tetangga sebelah kanan, 2 rumah itu yang memberi pada kita. Razman dan istrinya atau orang tuanya ini merasa heran, takjub dan bingung. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Islam, orang-orang Melayu. Apakah kamu selalu mendapatkan begini?
bukan tiap-tiap hari, tapi sudah 2 tahun ini. Tahun lepas dapat dan sekarang juga dapat. Akhirnya Razman dan istrinya merasa heran, yang sudah hidup berpuluh-puluh tahun dengan jiran tetangganya, bahkan dengan keluarga dan adik-beradiknya, tidak pernah menerima daging sebagai sodakoh atau pemberian sebagai hadiah. Tiba-tiba anaknya ini mendapatkannya dari orang-orang Islam. Maka dipelajarilah Islam, apakah korban dan lain sebagainya. Akhirnya dia menemukan keindahan dalam ajaran agama Islam. Betapa Islam mengajarkan untuk selalu memberi kepada orang, terutama sekali pada waktu-waktu tertentu, seperti sodakoh ketika di bulan Ramadan, yaitu mengeluarkan sodakoh, sedekah, ataupun juga pada uang zakat yang perlu disalurkan kepada anak yatim, anak miskin, dan orang-orang tua yang tidak berada, ya, kemudian diberikan kepada mereka yang memerlukan, termasuk juga daging kurban ini. Betapa indahnya. Akhirnya Razman dan istrinya memeluk agama Islam disebabkan karena apa? Karena 1 bungkus atau 2 bungkus daging kurban. Akhirnya Budiman pun mengikut orang tuanya. Beberapa bulan kemudian keluarga ini banyak yang mengikut memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dan puan-puan, jangan kita mengecilkan perkara-perkara yang mungkin kita pandang itu benda yang kecil, sunnah saja, benda yang remeh. Tapi hakikatnya benda yang remeh, yang kecil itu kalau dijadikan sebab oleh Allah, menjadikan seseorang mendapat hidayah. Mudah-mudahan kita ambil pelajaran ini sebagai pelajaran penting untuk kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.